Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Perkenalkan, nama saya Sekar Nursasi. Saya Julia Gani. Saya Triana Wanti. Saya Fitrianti. Saya Mary Andianti. Saya Rizka Amelia Zara. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia Zara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian stereotip dalam etika dan filsafat komunikasi. Pengertian etika komunikasi sendiri yaitu adalah adat, kebiasaan, dan akhlak dalam berkomunikasi kepada orang lain sehingga orang yang diajak berkomunikasi merasa nyaman dan tidak tersinggung. Etika membuat sebuah komunikasi dapat berjalan secara komunikatif dan efektif. Selanjutnya terdapat pengertian filsafat komunikasi. Filsafat komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir dan mengkaji secara lebih dalam, cermat, dan kritis terhadap proses komunikasi yang meliputi ontologinya, epistemologinya, ataupun aksiologinya, dan mencoba memperoleh jawaban yang tepat dengan terus menanyakan jawaban-jawaban untuk memecahkan masalah-masalah dalam proses komunikasi tersebut. Sehingga dapat diartikan filsafat komunikasi yaitu menggali dan mempelajari secara mendalam baik segala hal yang berhubungan dengan komunikasi. Selanjutnya terdapat pengertian stereotip sendiri. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok hanya berdasarkan persepsi seseorang atau kelompok dan pengkategorian penilaian tersebut. Stereotip dapat berupa penilaian positif dan negatif. Penilaian tersebut kadang-kadang dijadikan sebuah alasan untuk didiskriminasi. Sebagian stereotip justru berkesan dibuat-buat atau dikarang, sehingga stereotip jarang memiliki pandangan yang kuat. Saya Sekar Nursasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stereotip dalam etika komunikasi. Stereotip dalam etika komunikasi adalah kepercayaan publik yang diselenggarakan umum tentang kelompok sosial tertentu atau jenis individu. Konsep stereotipe dan prasangka sering bingung dengan banyak arti yang berbeda lainnya. Stereotip yang dibakukan dan konsep-konsep yang disederhanakan dari kelompok berdasarkan beberapa asumsi sebelumnya. Secara umum, stereotip tidak didasarkan pada kebenaran objektif, melainkan subjektif. Manusia memiliki salah satu sifat, yaitu memberikan stereotip atau penilaian pada suatu hal, baik positif maupun negatif. Penilaian seperti ini berguna bagi manusia itu sendiri dalam melakukan interaksi dengan suatu hal yang diberi stereotip oleh individu tersebut. Jika stereotip baik, maka anggapan juga positif. Begitu pula sebaliknya. Tetapi pada perkembangannya, stereotip manusia oleh suatu hal atau individu terkadang hanya dibuat-buat, baik itu positif maupun negatif. Hal ini membuat suatu perilaku diskriminatif berkembang karena adanya stereotip yang bernilai negatif. Contohnya yaitu di Amerika, warga kulit hitam dianggap kelas bawah oleh mereka ras kulit putih. Triana Wanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab stereotip. Menurut Louis Alvin Day 2006, penyebab stereotip adalah yang pertama, manusia ingin secara cepat atau praktis untuk menyelesaikan persoalan, terutama masalah-masalah yang bersifat praktis, termasuk bisnis dan berita. Membuat suatu stereotip dalam menyelesaikan sebuah masalah menjadi suatu cara instan yang efektif. Yang kedua, manusia tidak dapat menelaah atau menerima semua berita dan informasi secara cepat dalam jangka waktu yang cepat, sehingga informasi yang sampai pada individu menjadi sebuah testimoni atau pembuktian. Manusia cenderung menggunakan pendapat atau anggapannya sendiri atau second opinion dalam menerima informasi yang diterima. Yang ketiga,
Manusia punya kepentingan intens atau niat untuk dapat eksis dalam sebuah entitas budaya. Kepentingan ini membuat seorang manusia melakukan stereotip. Saya Mary Andianti ingin menjelaskan tentang 4 hal yang dapat menghalangi munculnya persoalan stereotip menurut Edward Hall dan Samovat. Yang pertama, deontologi Immanuel Kant. Agama filsafat yang bertujuan mencapai kebenaran, sebuah cara ortodoks manusia untuk memahami kehidupan sosial kembali kepada agama. Yang kedua, teleologis. Konsep-konsep kearifan lokal, menekankan pada konsekuensi dari sebuah keputusan, dan cara ini tidak melihat motif penyampaian pesan. Bukan hanya semata-mata dorongan moral deontologis, tetapi manusia dipandang sebagai pemegang otoritas moral, sekalipun ia tidak beragama dan tidak mempunyai filsafat. Yang ketiga, pendekatan golden mean. Dalam hal ini, seseorang harus menilai internal dirinya sama bagusnya dengan menilai orang lain. Ada keseimbangan antara individu secara internal dan individu lain secara eksternal yang sifatnya sejajar, sehingga tidak memunculkan etika eksklusif. Yang keempat, media literasi. Suatu konsep yang dapat memilih secara cerdas pesan-pesan komunikasi dan menularkan hal-hal yang baik. Nama saya Julia Gani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai negatif stereotip dan peran-peran stereotip. Stereotip memiliki nilai negatif yakni 1. Melanggar nilai-nilai kemanusiaan yakni kejujuran dan ketulusan. 2. Tidak fair karena meniadakan perbedaan dan potensi individu mengarah kepada kebohongan. 3. Yaitu pada media mengakibatkan audiens berpikir sempit. Selanjutnya yaitu peran stereotip dalam komunikasi. Peran stereotip dalam komunikasi berpengaruh pada fungsi sosial media massa dalam masyarakat. Di antaranya yakni 1. Fungsi pengawasan media adalah fungsi khusus menyediakan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang apa saja di lingkungan mereka. 2. Fungsi interpretasi adalah fungsi media yang menjadi sarana memproses, menginterpretasikan, dan mengorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui oleh manusia. Yang ketiga yaitu fungsi transmisi nilai adalah fungsi media untuk menyebarkan nilai, ide dari generasi satu ke generasi yang lain. Fungsi hiburan adalah fungsi media untuk menghibur manusia, sehingga peran stereotip dalam komunikasi pada masyarakat di era digital ini melalui perkembangan media serba digital yang mana masyarakat dapat mengkritik dan beropini melalui media-media sosial yang dapat membentuk komunitas dan komunikasi virtual seperti kelompok internet di dunia maya, komunitas media sosial, dan lainnya. Saya Fitrianti, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh-contoh stereotip. Contoh kasus stereotip yang terjadi di Amerika Serikat, ras minoritas terkait dengan masyarakat kulit hitam dan suku Indian yang sering digambarkan sebagai masyarakat kelas dunia, kriminalitas, dan terbelakang. Sedangkan di Indonesia, stereotip dengan suku Tionghoa sebagai kelompok yang tidak memiliki nasionalisme, licik, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contoh yang kedua, wanita seringkali digambarkan sebagai sosok yang kurang rasional, bodoh, namun kadang juga sebagai pribadi yang tegas dan mandiri. Stereotip lain yang melekat pada wanita adalah stereotip janda sebagai sosok yang tidak baik. Stereotip lain adalah soal kecantikan. Kecantikan yang identik dengan perempuan berekor pada munculnya kebutuhan akan produk kecantikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.